Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk layanan Securities Crowdfunding. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semua di tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang sekaligus akan membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia dengan penekanan layar sentuh kepada Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, MBA, MMT, EPU. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Dr. Wimbo Santoso, beserta jajarannya, dan hadir di sini Pak Hussein. Kemudian yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan yang hadir secara online, Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, Pak Gubernur BI, Pak Dr. Peri Wajrio, dari LPS, Pak Purbaya Sadewa, kemudian kami hormati para Direktur SRO, hadir di sini Pak Inarno, kemudian juga Komisaris Utama Pak John, dan juga dari Direksi KC dan KP yang saya banggakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk hadir di acara ini, dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan, dan tentunya kita berharap bahwa optimisme seperti apa yang disampaikan Pak Ketua Dewan Komisioner OJK bisa dibangkitkan di tahun 2021. Nah, pemerintah telah menjalankan beberapa program untuk meraih peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, ekonomi global diprediksi untuk tumbuh di kisaran 4,2 sampai 5,2%. Jalan dengan hal tersebut, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,4%, sedangkan tentunya ini lebih optimis dari prediksi sebelumnya. Sedangkan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh di kisaran 4,5 sampai 5,5%. Optimisme ini didorong oleh sentimen positif terkait dengan vaksin COVID-19, di mana 12 juta dosis telah disuntikan per 3 Januari 2020. Nah, kemudian juga proyeksi pertumbuhan Indonesia saat ini berada di bawah China dan Vietnam, dan tentu ini diharapkan membawa sentimen positif, dan tentu yang utama adalah mengatasi dampak daripada pandemi COVID itu sendiri. Optimisme juga terlihat di pasar modal sejalan dengan penurunan risiko ketidakpastian di pasar keuangan global, tercermin dari volatility index dan credit default swap sudah semakin membaik, dan IHSG diprediksi bisa mencapai 6.800 ataupun ke 7.000 di akhir Desember 2021. Hal tersebut mengingat pada 22 Desember IHSG sempat menyentuh di 6.165 walaupun di akhirnya 5.000 sedikit di bawah 6.000. Sementara itu Bursa Efek mentargetkan 30 perusahaan akan melakukan IPO di tahun 2021, dan kami berharap bahwa jumlah daripada dananya bisa cukup signifikan. Apalagi tadi disampaikan bahwa SPN saat sekarang sudah sangat rendah, sehingga tentunya dengan SPN yang rendah ini, yang yieldnya sekitar 3,64% ini bisa mendorong lebih banyak IPO lagi, ataupun mencari dana dari pasar modal. Nah, kemudian di asumsi makro APBN, inflasi ditargetkan 3 ± 1%, nilai tukar
14.600. Kemudian sentimen di beberapa bulan terakhir nilai rupiah terapresiasi ke level 14.050 per 30 Desember. Berarti baik IHSG maupun rupiah sudah mendekati level pre-pandemic, sebelum pandemik di bulan Januari. Nah, tentu pemerintah menyiapkan beberapa strategi tambahan, antara lain untuk penanganan COVID. Kita ketahui bahwa di global terjadi strain baru daripada COVID-19, dan pemerintah antara tanggal 1 sampai 14 ini menutup terhadap seluruh WNA untuk masuk ke Indonesia agar strain itu dibatasi. Nah, tentu dengan kemarin Natal Tahun Baru holiday, diprediksi juga akan ada penaikan daripada mereka yang terkena COVID. Nah, tentu pemerintah memperhatikan fasilitas-fasilitas kesehatan dan terus memperluas fasilitas kesehatan, dan arahan Bapak Presiden terkait rem dan gas ini yang kita harus perhatikan, karena akar persoalan ini adalah pandemi COVID. Nah, tentu pandemi COVID yang menjadi game changer melalui vaksinasi, dan vaksinasi ini telah ada di Indonesia 3 juta dosis vaksin. Sekarang sebagian sudah disampaikan ke berbagai daerah, dan diharapkan vaksinasi ini bisa dimulai di bulan Januari ini, di pertengahan, dan ini menunggu daripada emergency use authorization dari Badan POM, dan juga menunggu kehalalan daripada vaksin ini. Dan diharapkan semuanya bisa diselesaikan dengan data saintifik yang sudah diperoleh, baik dari penelitian di Bandung, kemudian di Turki, dan juga sebagian yang dilakukan di Brasil, dan beberapa negara sudah memberikan emergency use authorization terhadap vaksin-vaksin yang dipesan di Indonesia, antara lain vaksin daripada Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Novavax, dan Gavi. Jadi kita mengadakan multi-source daripada vaksin, dan vaksin ini akan diberikan gratis untuk masyarakat, dan diperkirakan vaksinasi ini akan terus berlanjut sampai dengan kuartal pertama 2022. Nah, dukungan program pemulihan ekonomi dilanjutkan dengan anggaran 372,3 triliun, dan ini tentunya kita berharap bahwa daya beli masyarakat bisa mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong transformasi ekonomi. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap penciptaan lapangan kerja, dan ini bisa mengakselerasi peningkatan lapangan kerja, dan melalui undang-undang ini akan dilakukan reformasi besar yang membuat Indonesia kompetitif agar ease of doing business bisa meningkat, baik ini untuk pengusaha nasional, pengusaha UMKM, maupun kepada para investor. Untuk mendukung pemberdayaan UMKM, kemudahan yang dipersiapkan antara lain dari pembentukan PT tidak dibatasi dengan 50 juta dan bisa membentuk PT sendirian, dan sifatnya pendaftaran. Jadi UMKM cukup mendaftar nanti dari website yang disiapkan oleh Kumham, dan dengan demikian bahwa 64 juta sektor informal ini bisa bertransformasi menjadi sektor formal, apalagi pasar modal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua OJK membuka diri terhadap crowdfunding, sehingga mereka menjadi formal, mereka bisa masuk dalam sistem keuangan, dan tentunya ini program pemerintah akan bisa menjangkau mereka. Kemudian juga pemerintah mempersiapkan daftar prioritas investasi, sehingga prioritas investasi ini sifatnya positive list. Khusus kepada UMKM adalah mereka yang usaha modalnya di bawah 10 miliar. Sehingga pengusaha besar tentunya kita harapkan bisa bermitra dengan UMKM. Nah, kemudian terkait dengan lembaga pengelola investasi telah disiapkan agar memberikan
kesempatan agar investasi ini equity marketnya diperkuat, karena sovereign wealth fund akan bermain di equity market, dan pemerintah sudah menerbitkan 2 PP dengan modal sebesar 75 triliun. Kemudian di luar strategi tersebut, pemerintah juga mempersiapkan program mandatory B30 sehingga tentunya ini akan mendorong kelapa sawit. Nah, selanjutnya kita berharap bahwa tingginya risiko COVID bisa ditanggulangi dengan protokol kesehatan, dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, dan kita meningkatkan 3T. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat atas peluncuran urun dana berbasis teknologi atau crowdfunding. Semoga ini menjadi alternatif untuk investasi masyarakat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan resmi membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.